Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akidatul Iza, peserta magang 3 Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mesir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat, yaitu pengertian dari zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, serta hikmah dari zakat. Untuk penjelasannya berupa video animasi dan stay tune. Halo, Assalamualaikum. Tahukah kamu apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakah atau tazkiyah yang artinya membersihkan atau mensucikan. Persamaan dari kata an-nama yang berarti berkembang atau bertumbuh. Dari arti secara bahasa ini dapat diambil kesimpulan zakat berarti membersihkan. Karena zakat berkaitan erat dengan harta, maka zakat berarti membersihkan harta dari hal-hal yang haram, dan dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi tumbuh subur atau berkembang banyak. Menurut istilah, zakat berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat dengan ketentuan syarak atau hukum Islam. Harta yang kita peroleh dari pekerjaan atau usaha pada hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri menetapkan bahwa harta yang kita miliki itu ada hak bagi mustahik yang harus diberikan kepadanya. Maka dengan menunaikan zakat berarti harta dijamin halal dan bersih. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat ini, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan pada hari Idul Fitri sebanyak 1 sa' atau 1 sukat sama dengan 1 mud kurang lebih 3,5 liter. Kalau di Indonesia sekitar 2,5 kg gandum, beras, kurma, anggur, keju, ataupun bahan pokok lainnya. Syarat dari zakat fitrah adalah yang pertama, harus Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi. Waktu membayar zakat sendiri dibagi menjadi 4 waktu, yakni waktu yang diperbolehkan antara awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, yakni waktu wajib, yakni waktu terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih baik sesudah sholat subuh dan sebelum waktu Id. Yang keempat adalah waktu makruh sesudah sholat Id sampai terbenamnya matahari. Zakat kedua yakni zakat mal, yakni zakat harta baik berupa emas, perak, binatang ternak, uang, beras, dan lain sebagainya. Adapun harta yang wajib dizakatkan, yang pertama adalah emas dan perak dengan syarat harus Islam, merdeka atau bukan hamba sahaya atau budak, dan cukup 1 nisab dan sampai 1 tahun disimpan. Nisab dari emas sendiri adalah sebanyak 93,6 gram, dan yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari berat emas tersebut. Untuk perak sendiri yakni 624 gram atau 200 dirham, dengan dibayarkan 2,5% dari berat perak tersebut. Harta kedua yakni binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Dengan syarat harus Islam, merdeka atau bukan hamba sahaya atau budak, milik yang sempurna, cukup 1 tahun lamanya dimiliki, dan digembalakan di rumput yang mubah. Nisab hewan ternak sendiri, yang pertama yakni unta. Untuk 5 ekor unta, zakat yang harus dibayarkan yakni 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Untuk 10 ekor unta,
yang dibayarkan 2 ekor kambing umur 2 tahun dan 2 ekor domba umur 1 tahun. 15 unta, 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. 20 ekor unta, dizakatkan 4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun. Untuk 25 ekor, dizakatkan 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Untuk 36 ekor unta, dizakatkan 1 ekor betina umur 2 tahun. Dan 46 ekor unta, dizakatkan 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Nisab 61 ekor unta, dizakatkan 1 ekor unta betina umur 4 tahun. 76 ekor unta, dizakatkan 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Untuk 91 ekor unta, dizakatkan 2 ekor betina umur 3 tahun. Untuk 121 ekor unta, dizakatkan 3 ekor unta betina umur 2 tahun. Mulai 121 ekor ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun atau lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta umur 3 tahun atau lebih. Hewan ternak yang kedua yakni kambing. Nisab kambing untuk 40 ekor, zakat yang harus dibayarkan yakni 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Untuk 121 ekor kambing, dizakatkan 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Dan untuk 201 ekor kambing, dizakatkan 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. Untuk 400 ekor kambing, dizakatkan 4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun. Untuk nisab sapi ataupun kerbau, yakni 30 ekor sapi atau kerbau, dizakatkan 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan untuk 40 ekor sapi atau kerbau, dizakatkan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Harta yang wajib dizakatkan selanjutnya yakni biji-bijian yang mengenyangkan seperti gandum, padi, jagung, dan sebagainya. Dengan syarat harus Islam, merdeka, atau bukan hamba sahaya atau budak. Cukup 1 nisab. Biji tanaman itu ditanam oleh manusia, mengenyangkan, dan dapat disimpan dalam waktu lama. Nisab dari biji-bijian tersebut yakni sebanyak 750 kg dengan ketentuan dibayarkan 10% apabila hasil pertanian tersebut diairi dengan air hujan atau air irigasi, dan dibayarkan 5% apabila diairi dengan air yang membeli atau diesel, dan dibayarkan setiap panen. Harta yang kedua yakni buah-buahan dengan ketentuan nisabnya yakni dikurskan dengan emas sebesar 93,6 gram yang dibayarkan sebanyak 2,5% setiap panen. Harta selanjutnya yakni harta rikas atau emas dan perak yang ditanamkan oleh kaum jahiliyah sebelum Islam. Zakat yang harus dibayarkan yakni 20% dari harta yang ditemukan tersebut. Harta selanjutnya yakni dari profesi atau zakat profesi, yakni dari hasil seseorang menerima uang atau gajinya yang wajib dikeluarkan zakat manakala sampai nisab, yang dikurskan dengan harga emas dan nisab emas. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebanyak 2,5% dari gaji yang ia peroleh. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik. Pertama adalah orang fakir, yang mana orang tersebut adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua adalah orang miskin atau orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ketiga adalah amil atau pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kelima adalah riqab atau memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Keenam adalah gharim atau orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarkan utangnya.
Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayarkan hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarkannya. Selanjutnya yakni sabilillah atau pada jalan Allah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Tentu banyak sekali hikmah yang kita dapat dari membayar zakat. Di antaranya adalah membersihkan harta dari hal-hal yang haram. Yang kedua, sebagai tanda syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah untuk mencegah kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah kepada si kaya. Yang keempat adalah untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kelima adalah membersihkan diri dari akhlak yang tercela dan kikir. Demikian penjelasan tentang zakat yang dapat saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.